Part 18 Pendahuluan. Untuk bertumbuh, kita harus mendapatkan apa yang diperlukan untuk pertumbuhan kita. Ini dibawa melalui hukum ketertarikan. Prinsip ini adalah satu-satunya cara di mana individu dibedakan dari universal. Pikirkan sejenak, apa jadinya laki-laki jika dia bukan suami, ayah, atau saudara laki-laki, jika dia tidak tertarik dengan dunia sosial, ekonomi, politik atau agama? Dia akan menjadi ego teoritis abstrak. Karena itu, ia ada hanya dalam hubungannya dengan keseluruhan, dalam hubungannya dengan orang lain, dalam hubungannya dengan masyarakat. Hubungan ini merupakan lingkungannya dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, jelaslah bahwa individu hanyalah diferensiasi dari satu pikiran universal yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia, dan bahwa apa yang disebut individualitas atau kepribadiannya tidak lain terdiri dari cara dia berhubungan dengan keseluruhan. Ini kita sebut lingkungannya, dan itu dibawa oleh hukum ketertarikan. Bagian 18, yang berikut, memiliki sesuatu yang lebih untuk dikatakan mengenai hukum penting ini. Part 18. 1. Ada perubahan dalam pemikiran dunia. Perubahan ini secara diam-diam terjadi di tengah-tengah kita, dan lebih penting daripada apapun yang telah dialami dunia sejak kejatuhan paganisme. 2. Revolusi saat ini dalam pendapat semua kelas manusia, yang tertinggi dan paling berbudaya manusia serta kelas buruh, berdiri tak tertandingi dalam sejarah dunia. 3. Ilmu pengetahuan akhir-akhir ini telah membuat penemuan besar, telah mengungkapkan sumber daya yang tak terhingga, telah mengungkap kemungkinan yang sangat besar dan kekuatan yang tidak terduga, sehingga para ilmuwan semakin ragu untuk menegaskan teori-teori tertentu yang telah mapan dan tanpa keraguan atau untuk menyangkal teori-teori lain yang absurd atau tidak mungkin. 4. Sebuah peradaban baru sedang lahir, kebiasaan, kredo, dan presiden berlalu, visi, iman, dan pelayanan mengambil tempat mereka. Belenggu tradisi ditumpahkan oleh umat manusia, dan ketika ketidakmurnian materialisme dikonsumsi, pikiran terbebaskan dan kebenaran meningkat sepenuhnya sebelum orang banyak yang tercengang. 5. Seluruh dunia berada di malam kesadaran baru, kekuatan baru, dan realisasi baru dalam diri. 6. Ilmu pengetahuan fisika telah menyelesaikan materi menjadi molekul, molekul menjadi atom menjadi energi, dan tetap ada bagi Tuan J.A. Fleming, dalam sebuah pidato di depan lembaga kerajaan, untuk menyelesaikan energi ini ke dalam pikiran. Dia berkata, dalam esensi pamungkasnya, energi mungkin tidak dapat dipahami oleh kita kecuali sebagai pameran operasi langsung dari apa yang kita sebut pikiran atau kehendak. 7. Dan pikiran ini adalah tempat tinggal dan pamungkas. Itu adalah imanan dalam materi. Seperti dalam roh. Ini adalah roh semesta alam semesta yang menopang, memberi energi, dan 156. 8. Setiap makhluk hidup harus didukung oleh kecerdasan maha kuasa ini, dan kami menemukan perbedaan dalam kehidupan individu sebagian besar diukur oleh tingkat kecerdasan yang mereka wujudkan. Ini adalah kecerdasan yang lebih besar yang menempatkan hewan dalam skala yang lebih tinggi daripada tanaman, manusia lebih tinggi dari binatang, dan kami menemukan bahwa peningkatan kecerdasan ini sekali lagi ditunjukkan oleh kekuatan individu untuk mengendalikan mode tindakan dan dengan demikian secara sadar sesuaikan diri dengan lingkungannya. 9. Penyesuaian inilah yang menjadi perhatian pikiran-pikiran terhebat, dan penyesuaian ini tidak lain adalah pengakuan atas tatanan yang ada dalam pikiran universal, karena diketahui bahwa pikiran ini akan menaati kita secara proporsional saat kita pertama kali mematuhi sayate. 10. Ini adalah pengakuan dari hukum alam yang memungkinkan kita untuk menaklukkan waktu dan ruang, untuk melayang di udara dan membuat besi melayang, dan semakin besar tingkat kecerdasannya, semakin besar pula pengakuan kita terhadap hukum alam ini dan semakin besar kemauan kita jadilah kekuatan yang bisa kita miliki.
11 pengakuan diri sebagai individualisasi dari kecerdasan universal inilah yang memungkinkan individu mengendalikan bentuk-bentuk kecerdasan yang belum mencapai tingkat pengenalan diri ini. Mereka tidak tahu bahwa kecerdasan universal ini menyerap semua hal yang siap untuk dipanggil ke dalam tindakan. Mereka tidak tahu bahwa itu responsif terhadap setiap permintaan, dan karena itu mereka terikat pada hukum keberadaan mereka sendiri. 12 pikiran itu kreatif dan prinsip yang mendasari hukum itu sehat dan sah serta melekat dalam sifat segala sesuatu, tetapi kekuatan kreatif ini tidak berasal dari individu, tetapi dalam universal, yang merupakan sumber dan fondasi dari semua energi dan substansi. Individu hanyalah saluran untuk distribusi energi ini. 13 individu hanyalah alat yang digunakan universal untuk menghasilkan berbagai kombinasi yang menghasilkan pembentukan fenomena, yang tergantung pada hukum getaran, di mana berbagai laju gerak dalam zat primer membentuk zat baru hanya dalam rasio numerik tertentu yang 157. 14 pikiran adalah meter rantai tak kasat mata yang dengannya individu berkomunikasi dengan universal, yang terbatas dengan yang tak terbatas, yang terlihat dengan yang tak terlihat. Pikiran adalah keajaiban yang dengannya manusia ditransformasikan menjadi makhluk yang berpikir dan mengetahui serta merasakan dan bertindak. 15 Karena aparat yang tepat telah memungkinkan mata untuk menemukan dunia tanpa jutaan mil jauhnya, sehingga dengan pemahaman yang tepat, manusia telah dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan pikiran universal, sumber dari semua kekuatan. 16 Pemahaman yang biasanya dikembangkan adalah sama berharganya dengan VCR tanpa rekaman video, pada kenyataannya, biasanya tidak lebih dari kepercayaan yang tidak ada artinya sama sekali. Orang-orang liar dari kepulauan Canibal percaya sesuatu, tapi itu tidak membuktikan apa-apa. 17 Satu-satunya keyakinan yang bernilai bagi siapapun adalah keyakinan yang telah diuji dan diperlihatkan sebagai fakta, itu bukan lagi sebuah kepercayaan, tetapi telah menjadi iman atau kebenaran yang hidup. 18 Dan kebenaran ini telah diuji oleh ratusan ribu orang dan telah ditemukan kebenaran secara proporsional sesuai dengan kegunaan peralatan yang mereka gunakan. 19 Seseorang tidak akan berharap untuk menemukan bintang-bintang ratusan juta mil jauhnya tanpa teleskop yang cukup kuat, dan untuk alasan ini sains terus terlibat dalam membangun teleskop yang lebih besar dan lebih kuat dan terus-menerus dihargai oleh pengetahuan tambahan tentang benda-benda langit. 20 Begitu juga dengan pemahaman. Laki-laki terus membuat kemajuan dalam metode yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan pikiran universal dan kemungkinannya yang tak terbatas. 2 Pikiran universal memanifestasikan dirinya dalam tujuan, melalui prinsip tarik-menarik yang dimiliki setiap atom untuk setiap atom lainnya, dalam tingkat intensitas yang tak terbatas. 158. 22 Dengan prinsip menggabungkan dan menarik inilah berbagai hal disatukan. Prinsip ini adalah penerapan universal dan merupakan satu-satunya sarana di mana tujuan keberadaan diberlakukan. 23 Ekspresi pertumbuhan bertemu dengan cara yang paling indah melalui peran prinsip universal ini. 24 Untuk bertumbuh kita harus memperoleh apa yang esensial untuk pertumbuhan kita, tetapi karena kita selalu merupakan entitas pemikiran yang lengkap, kelengkapan ini memungkinkan kita untuk menerima hanya saat kita memberi. Karena itu pertumbuhan dikondisikan pada tindakan timbal balik, dan kami menemukan bahwa pada bidang mental suka menarik seperti bahwa getaran mental hanya merespons sejauh tingkat keselarasan getarannya. 25 Oleh karena itu, jelas bahwa pikiran yang berkelimpahan hanya akan menanggapi pikiran yang serupa, kekayaan individu dipandang sebagai dirinya yang inheren. Kemakmuran di dalam ditemukan menjadi rahasia tarik-menarik bagi kemakmuran tanpa kemampuan untuk menghasilkan ditemukan sebagai sumber nyata kekayaan individu. Karena alasan inilah ia yang memiliki hati dalam pekerjaannya pasti akan bertemu dengan kesuksesan tanpa batas.
Dia akan memberi dan terus memberi, dan semakin banyak dia memberi, semakin banyak dia akan menerima. 26. Apa yang dilakukan pemodal besar Wall Street, kapten industri, negarawan, pengacara besar, penemu, dokter, penulis, apa yang masing-masing berkontribusi pada jumlah kebahagiaan manusia tetapi kekuatan pikiran mereka? 27. Pikiran adalah energi yang digunakan oleh hukum ketertarikan untuk dioperasikan, yang pada akhirnya terwujud dalam kelimpahan. 28. Pikiran universal adalah pikiran atau substansi statis dalam keseimbangan. Itu dibedakan menjadi bentuk oleh kekuatan kita untuk berpikir. Pikiran adalah fase pikiran yang dinamis. 29. Kekuasaan tergantung pada kesadaran akan kekuatan, kecuali kita menggunakannya, kita akan kehilangan itu, dan kecuali kita menyadarinya, kita tidak bisa menggunakannya. 30. Penggunaan kekuatan ini tergantung pada perhatian, tingkat perhatian menentukan kapasitas kita untuk memperoleh pengetahuan, yang merupakan nama lain untuk kekuasaan. 31. Perhatian telah dianggap sebagai ciri khas kejeniusan. Penanaman perhatian tergantung pada latihan. 32. Insentif perhatian adalah minat, semakin besar minat, semakin besar perhatian, semakin besar perhatian, semakin besar minat, tindakan, dan reaksi. Mulailah dengan memperhatikan, tak lama Anda akan memiliki minat. Minat ini akan menarik lebih banyak perhatian, dan perhatian ini akan menghasilkan lebih banyak minat, dan sebagainya. Latihan ini akan memungkinkan Anda memupuk kekuatan perhatian. 33. Minggu ini berkonsentrasi pada kekuatan Anda untuk menciptakan, mencari wawasan, persepsi. Cobalah untuk menemukan dasar logis untuk iman yang ada di dalam kamu. Biarkan pikiran itu berkutat pada fakta bahwa manusia fisik hidup dan bergerak dan menjadikan dirinya sebagai penopang semua kehidupan organik, bahwa ia harus bernafas untuk hidup. Kemudian, biarkan pikiran itu bertumpu pada fakta bahwa manusia spiritual juga hidup dan bergerak dan memiliki keberadaannya dalam energi yang serupa tetapi lebih halus di mana ia harus bergantung pada kehidupan, dan bahwa seperti dalam dunia fisik tidak ada kehidupan yang terbentuk sampai setelah benih lahir ditaburkan, dan tidak ada buah yang lebih tinggi dari stok induk dapat diproduksi, jadi di dunia spiritual tidak ada efek yang dapat dihasilkan sampai benih ditabur, dan buah akan tergantung pada sifat benih, sehingga hasil yang Anda dapatkan tergantung pada persepsi Anda tentang hukum dalam domain sebab akibat yang perkasa, yang tertinggi evolusi kesadaran manusia. Tidak ada pemikiran dalam pikiran saya, tetapi dengan cepat cenderung mengubah dirinya menjadi kekuatan dan mengatur sarana yang sangat besar. Emerson. Part 18. Pertanyaan penelitian dengan jawaban. 171. Bagaimana perbedaan dalam kehidupan individu diukur dengan tingkat kecerdasan yang mereka wujudkan. 172. Apa hukum yang dengannya individu dapat mengendalikan bentuk kecerdasan lain? Pengakuan diri sebagai individualisasi dari kecerdasan universal. 173. Dari mana kekuatan kreatif itu berasal? Di universal. 174. Bagaimana cara universal membuat formulir? Melalui individu. 175. Apa tautan penghubung antara individu dan universal? Pikir. 176. Apakah prinsip yang dengannya alat-alat keberadaan diberlakukan? Hukum cinta. 177. Bagaimana prinsip ini diungkapkan? Dengan hukum pertumbuhan. 178. Atas kondisi apa hukum pertumbuhan bergantung? Setelah tindakan timbal balik. Individu lengkap setiap saat dan ini memungkinkan untuk menerima hanya saat kita memberi. 179. Apa yang kita berikan? Pikir. 180. Apa yang kita terima? Pikiran, yang merupakan substansi dalam keseimbangan dan yang terus-menerus dibedakan dalam bentuk dengan apa yang kita pikirkan.